RUU TNI lebih penting daripada RUU perampasan aset tindak pidana korupsi. Masya Allah, sungguh dahsyat luar biasa pernyataan ini. Mana ada RUU TNI lebih penting daripada RUU perampasan aset tindak pidana korupsi. Wahai bapak-bapak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, rakyat sudah cerdas. Rakyat tidak bisa dibohongin lagi. Rakyat tidak bisa ditipu lagi. Rakyat Republik Indonesia sudah cerdas, tidak bisa dibodohin dan tidak bisa dibohongin begitu saja. Oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, yang mengatakan bahwa RUU TNI lebih penting daripada RUU perampasan aset tindak pidana korupsi. Cobalah jelaskan wahai bapak-bapak anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat. Coba jelaskan kepada rakyat Indonesia, apa saja buktinya bahwa RUU TNI lebih penting daripada RUU perampasan aset tindak pidana korupsi. Coba jelaskan kepada kami rakyat Indonesia, apa saja buktinya bahwa RUU TNI lebih penting daripada RUU perampasan aset tindak pidana korupsi. Kita sebagai rakyat Indonesia sudah cerdas, karena seluruh rakyat Indonesia saat ini melihat berita tidak seperti zaman dahulu melihatnya berita lewat TV, sehingga mereka tidak bisa mengejar berita secepat mungkin. Nah, saat ini rakyat Indonesia memiliki HP, memiliki handphone, bisa mengejar berita secepat mungkin. Oleh sebab itulah rakyat tidak bisa dibohongin. Cobalah direnungkan wahai para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. RUU perampasan aset tindak pidana korupsi itu melindungi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dari keserakahan para pejabat yang koruptor. Ini jelas bahwa rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi itu melindungi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dari keserakahan dan ketamakan para pejabat yang koruptor. Sedangkan RUU TNI hanya khusus untuk kesejahteraan para anggota TNI, bukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Walaupun toh memang penting juga RUU tentang TNI ini, tetapi kita sebagai rakyat Indonesia memiliki hak untuk mengajukan pendapat. Mengapa para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sejak tahun 2003 mengabaikan usulan tentang RUU perampasan aset tindak pidana korupsi? RUU perampasan aset tindak pidana korupsi ini sudah diajukan oleh pemerintah sejak tahun 2003. Dibayangkan nih, 2003 sampai sekarang 2025. Sudah berjalan kurang lebih 22 tahun yang lalu. RUU perampasan aset tindak pidana korupsi seringkali dimasukkan ke dalam prolegnas, program legislasi nasional, tetapi sampai masa akhir jabatan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak dibahasnya. Begitu seterusnya. RUU perampasan aset tindak pidana korupsi itu berkali-kali masuk ke dalam prolegnas, program legislasi nasional. Tetapi mengapa para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ini tidak berani menyentuhnya? Tidak berani menyentuhnya, tidak berani membahasnya, apalagi mengesahkannya. Dan pertanyaannya, mengapa pula RUU TNI yang baru diajukan langsung dibahas? Bahkan ada beberapa fraksi dari, ya sudah tahu sendirilah, beberapa fraksi dari DPR RI yang awalnya menolak RUU TNI. Tapi yang awal menolak itu tiba-tiba sangat getol untuk langsung menyetujuinya. Ini tanda tanya besar sekali lagi wahai bapak-bapak dan ibu-ibu para anggota.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat, ketahuilah bahwa rakyat sudah cerdas. Rakyat Indonesia tidak bisa dibodohin lagi. Rakyat Indonesia tidak bisa dibohongin lagi. Rakyat Indonesia tidak bisa dibodohi dan dibohongi begitu saja oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat. Oleh sebab itulah, mari tunjukkan bahwa para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini berpihak kepada rakyat. Nah, salah satu bentuk bukti keberpihakan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada rakyat adalah segera mengutamakan membahas RUU perampasan aset tindak pidana korupsi, kemudian disahkan menjadi undang-undang. Nah, kalau para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sampai saat ini mengabaikan, enggan tidak mau membahas tentang RUU perampasan aset tindak pidana korupsi, maka jangan disalahkan kalau memang seluruh rakyat Indonesia menghendaki adanya revolusi besar-besaran. Jadi harus ada revolusi. Kalau tidak ada revolusi, maka Masya Allah nggak akan berubah. Nggak akan berubah kalau manusia-manusianya yang menjadi perwakilan rakyat mentalnya seperti itu semua. Maka harus ada segera revolusi dari seluruh rakyat Indonesia. Suarakan revolusi, bubarkan DPR RI. Suarakan revolusi, bubarkan DPR RI. Revolusi yang akan memperbaiki segalanya, memperbaiki tentang mental spiritual, memperbaiki tentang birokrasi, memperbaiki undang-undangnya, memperbaiki tentang tata kelola negara dan pemerintahannya. Semua diperbaiki menjadi negara yang maju dan religius, benar-benar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, jika para anggota DPR RI sampai sekarang saja tidak berani menyentuh, membahas, apalagi mengesahkan RUU perampasan aset tindak pidana korupsi, maka jangan harap Indonesia akan menjadi terang benderang. Indonesia tetap akan menjadi gelap. Mengapa? Karena RUU perampasan aset tindak pidana korupsi itu sebagai payung undang-undang yang melindungi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dari keserakahan para pejabat yang koruptor. Inilah yang harus diutamakan, harus segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang. Semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin, Allahumma amin.